Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Atas nama segenap anggota Komsos dan secara pribadi, saya ingin mengucapkan kepada Anda sekalian, Selamat Paskah. Kita hari ini merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan. Bacaan Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9. Kutipan Injil ini mengisahkan pengalaman para murid, terutama para wanita yang pergi ke kubur Yesus dan mendapati kubur Yesus kosong. Peristiwa Yesus telah membuat para murid terguncang karena Yesus mengalami kekerasan, Yesus mengalami penganiayaan, bahkan Yesus mati di kayu salib. Beberapa waktu yang lalu ada polemik di media sosial di mana ada seorang yang mengatakan atau mengusulkan supaya 300 ayat dalam satu kitab suci agama tertentu dihapuskan karena mengandung kekerasan. Orang lain kemudian mengatakan kitab suci agama lain mempunyai ayat-ayat kekerasan lebih banyak. Dan yang lain lagi mengatakan setiap agama mempunyai ayat-ayat yang mengandung kekerasan. Yesus mengalami kekerasan dari orang-orang Yahudi pada zamannya. Kalau kita mau berdebat tentang ayat-ayat kekerasan dalam kitab suci, tentu tidak akan pernah ada selesainya. Karena peristiwa-peristiwa itu terjadi pada masa tertentu dengan kebudayaan tertentu yang sangat berbeda dengan saat ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, selama pekan suci kita semua diajak untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh sebuah peristiwa puncak perjanjian baru. Kitab suci kita dibagi dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama mengisahkan pengalaman iman suatu bangsa, pergaulan mereka dengan Allah diwujudkan dalam sebuah perjanjian di mana Allah menjanjikan terbentuknya sebuah bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang mempunyai tanah yang subur, bangsa yang akan terus dibimbing oleh Allah mencapai tempat yang didambakan. Sebaliknya, manusia yang adalah anggota bangsa itu diminta supaya setia kepada Allah. Dalam perjalanannya, kisah perjanjian lama, Allah digambarkan sering murka, sering marah, karena bangsa yang dia bentuk ini ternyata tidak selalu setia. Mereka jatuh bangun dalam mentaati janji dengan Allah. Ada begitu banyak raja-raja, tokoh-tokoh, nabi-nabi yang dipilih Allah untuk mendampingi bangsa ini, namun tidak berhasil. Maka dimulailah perjanjian baru. Perjanjian baru ini berbeda dengan perjanjian lama. Ada kelanjutannya, tapi juga ada perbedaannya. Dalam perjanjian baru, Allah hadir dalam Yesus. Allah membuat janji bersama dengan Yesus. Yesus mewakili seluruh umat manusia dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan. Yesus mewujudkan ketaatan manusia pada umumnya. Yesus
sambil mengajar, sambil berkarya, menyembuhkan orang-orang sakit. Dia juga dengan tekun menjalani hidupnya sebagai manusia yang taat kepada Allah. Peristiwa kekerasan yang dialami oleh Yesus bukan dari Allah, tetapi dari kekerasan hati manusia sesamanya. Karena ternyata apa yang dibuat oleh Yesus telah membuat sekelompok orang merasa terancam. Perjalanan hidup Yesus, pengajaran Yesus, contoh-contoh Yesus yang sangat baik, yang benar, yang menumbuhkan pengharapan, yang menyembuhkan banyak orang sakit, ternyata bagi beberapa orang mengancam identitas mereka, mengancam keberadaan mereka. Maka mereka ingin supaya Yesus disingkirkan, sehingga kedudukan mereka akan terus dapat mereka pertahankan. Namun demikian, Yesus yang mereka bunuh ini kemudian bangkit. Bangkitnya Yesus nampak di dalam kehidupan murid-muridnya. Ternyata di antara sekian banyak orang yang mendengarkan Yesus, yang melihat Yesus, yang mengalami hidup bersama Yesus, mereka menemukan cara hidup yang baru. Mereka menemukan gambar Allah yang baru. Mereka menemukan jalan-jalan hidup yang baru, yang membahagiakan. Dan itu semua yang diajarkan oleh Yesus. Mereka inilah yang kemudian menemukan kebaharuan dalam diri Yesus. Mereka inilah yang menjadi saksi bahwa Yesus yang telah dikuburkan itu bangkit. Inilah Paskah, kebangkitan. Yesus yang mati itu hidup kembali. Yesus hidup dalam diri para muridnya. Yesus hidup dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus hidup dalam orang-orang yang menjalankan ajaran-ajarannya, yang melakukan apa yang dinasihatkan oleh Yesus. Mereka semua menemukan hidup yang baru. Mereka semua menemukan jalan-jalan yang baru. Mereka semua membentuk sebuah komunitas yang baru. Inilah komunitas gereja, komunitas yang dibentuk oleh Yesus yang bangkit. Inilah Paskah, ketika kita bersama para murid menemukan bahwa Yesus tidak tetap tinggal di makam. Yesus telah keluar dari makam dengan hidup yang baru. Barang siapa mengikuti Yesus, mereka akan mengalami kebangkitan bersama Yesus dan masuk kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Selamat menempuh hidup baru bersama dengan Yesus yang bangkit. Selamat Paskah.